Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang materi perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang ditinjau dari laporan posisi keuangan dan laporan keuangan laba rugi. Di sini saya tidak sendirian karena saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perbedaan dari laporan tersebut. Perkenalkan, yang pertama, nama saya Rosita Invina Orvalinisa, NPM 240 130 10323. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari laporan tahunan perusahaan jasa. Yang pertama ada PT Indosat Tbk dan entitas anak atau subsidiaries. Kami menggunakan laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2023 dan 2022. Profil singkat dari PT Indosat Tbk yakni didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1967 berdasarkan Akta Notaris nomor 55 dari Muhammad Said Tajoin SH. Akta pendirian ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 2026 tambahan nomor 24 tanggal 29 Maret 1968. PT Indosat berada Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21 Jakarta, Indonesia. Tujuan perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang informatika dan komunikasi perdagangan besar, aktivitas ketenagakerjaan dan aktivitas jasa keuangan lainnya dengan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi meliputi aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi dengan tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, jasa sistem komunikasi data, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar, meliputi perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya yang meliputi antara lain call center. Dan yang terakhir yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan aktivitas terkait lainnya. Bukan asuransi dan dana pensiun meliputi penyaluran dana yang bukan pinjaman, melakukan jasa transaksi pembayaran, jasa pengiriman uang atau dana, penerbit uang elektronik, penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan jasa penunjang transaksi pembayaran melalui jaringan telekomunikasi dan informatika, serta teknologi konvergensi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Krishna Prasetya Arana, NPM 24103010315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan perusahaan jasa dari PT Indosat, di mana pada laporan posisi keuangan yaitu terdiri dari aset sendiri terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Kemudian terdapat liabilitas, di mana liabilitas terdiri dari dua, yaitu liabilitas jangka panjang dengan liabilitas jangka pendek. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat ekuitas. Namun di sini pada aset lancar terdapat persediaan, sedangkan pada perusahaan jasa itu tidak terdapat persediaan. Mari kita lihat. Baik, persediaan yang dimaksud dari perusahaan jasa PT Indosat yaitu persediaan terutama terdiri dari kartu subscriber, identifikasi modul atau SIM, paket perdana, modem broadband, telepon genggam seluler atau seluler handset, dan voucher pulsa isi ulang dinilai menurut nilai yang terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi beban penjualan. Harga perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Provisi penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing persediaan tersebut di masa mendatang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari perusahaan jasa yaitu PT Indosat.
dimana yang sudah kita ketahui untuk mencari laba rugi pada perusahaan jasa yaitu pendapatan dikurangi dengan beban-beban, dimana pada laporan keuangan laba rugi PT Indosat ini terdapat dua periode yaitu 2022 dengan 2023. Jumlah pendapatan pada periode 2022 yaitu sebesar 46.752.319. Sedangkan untuk jumlah pendapatan periode 23 yaitu sebesar 51.226.782. Kemudian jumlah beban pada periode 2022 yaitu sebesar 36.161.514. Sedangkan pada periode 2023 yaitu sebesar 40.801.60. Setelah itu jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban didapat pada periode 2022 sebesar 10.590.805, sedangkan periode 2023 yaitu sebesar 10.427.722. Setelah itu di kerugian keuntungan selisih kurs bersih, dimana kalau rugi yaitu dikurang, sedangkan kalau untung ditambah, dimana pada periode 2022 yaitu ditambah sebesar 172.228, sedangkan pada periode 2023 yaitu dikurang 102.528. Kemudian ditambah dengan penghasilan bunga sebesar 117.626 pada periode 2022, dan pada periode 2023 yaitu ditambah sebesar 330.998. Kemudian dikurangi dengan biaya keuangan, di mana didapat laba sebelum pajak penghasilan sebesar 5.631.583 pada periode 2023. Sedangkan pada 2022 yaitu didapat sebesar 6.535.789. Beban pajak penghasilan yaitu dikurang 5.931.583 dikurangi dengan 1.155.842, didapat laba tahun berjalan pada periode 2023 sebesar 4.775.741. Sedangkan pada periode 2022 yaitu 66.535.789 dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar 1.165.586, didapat laba tahun berjalan sebesar 5.370.203. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh laporan tahunan perusahaan dagang. Di sini ada yang pertama profil singkat dari PT Matahari Putra Prima Tbk dan entitas anak. Kita menggunakan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Nah, di sini profil singkat dari PT Matahari Putra Prima Tbk ini didirikan di negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1986 berdasarkan Akta Notaris Budiarti Karnadi SH nomor 30 tanggal 11 Maret 1986 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan surat kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juli 1986. Tujuan kegiatan usaha perusahaan adalah meliputi menjalankan perdagangan berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau, misalnya di minimarket, supermarket, hypermart, juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik, farmasi atau obat-obatan, dan alat kesehatan. Kantor pusat operasional perusahaan berada di Hypermart Cyberpark Karawaci, Upper Ground Floor, Jalan Sultan Falateha Lipo, Karawaci Utara, Tangerang, Banten. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1986 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Perusahaan mengoperasikan toko Hypermart, Foodmart, Hi-Fresh, dan Boston Health dan Beauty masing-masing di 181 dan 196 lokasi di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Revalia Putri Afandi, NPM 240130100295. Nah, seperti yang kalian tahu, rumus dari laporan posisi keuangan perusahaan dagang adalah aktiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan PT Matahari Putra Prima Tbk dan entitas anak pada periode 2022 dan 2023. Nah, dijelaskan pada jumlah aset lancar pada periode 2022 senilai 1.543.309 dan jumlah aset lancar pada periode 2023 senilai 1.626.520. Lalu pada jumlah aset tidak lancar periode 2022 senilai 2.241.562 dan jumlah aset tidak lancar periode 2023 senilai 2.014.938. Lalu jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tidak lancar, total jumlah aset yaitu pada periode 2022 senilai 3.784.871, jumlah aset pada periode 2023 yaitu 3.641.458. Nah, pada jumlah liabilitas jangka pendek periode 2022 senilai 2.288.872, pada periode 2023 senilai 2.171.529. Lalu jumlah liabilitas jangka panjang pada periode 2022 yaitu senilai 1.318.982. Lalu pada periode 2023 senilai 1.210.274. Nah, lalu jumlah liabilitas jangka pendek ditambah dengan jumlah liabilitas jangka panjang. Total jumlah liabilitas periode 2022 yaitu 3.618.854 dan total jumlah liabilitas periode 2023 yaitu 3.382.303. Setelah itu total liabilitas ditambah dengan total ekuitas. Jadi total jumlah liabilitas dan ekuitas periode 2022 yaitu 3.784.871, pada periode 2023 yaitu 3.641.458. Lalu ada rincian persediaan berdasarkan jenis barang. Total jumlah pada periode 2022 senilai 927.806 dan pada periode 2023 senilai 1.089.643. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu masing-masing sebesar 5.706.132
pada periode 2023 dan 5.735.720 pada periode 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan laba rugi pada perusahaan dagang PT Matahari Putra Prima Tbk dan entitas anak pada periode 2022 dan 2023. Di sini jumlah laba bruto pada periode 2022 senilai 1.281.810. Pada periode 2023 senilai 1.208.670. Lalu jumlah rugi usaha pada periode 2022 senilai 210.942, pada periode 2023 senilai 110.838. Lalu rugi sebelum pajak total rugi sebelum pajak periode 2022 yaitu 397.32 dan pada periode 2023 266.339. Lalu total rugi periode berjalan pada periode 2022 senilai 429.634, pada periode 2023 senilai 255.350. Setelah itu ada jumlah rugi komprehensif periode berjalan pada periode 2022 senilai 418.388 dan pada periode 2023 senilai 260.895. Lalu pada rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan pada periode 2022 senilai 429.634 dan pada periode 2023 senilai 255.350. Nah, pada jumlah rugi komprehensif yang dapat diatribusikan periode 2022 senilai 418.388, pada periode 2023 senilai 260.895. Nah, lalu ada beban pokok penjualan. Jumlah beban pokok penjualan pada periode 2022 senilai 5.735.720, pada periode 2023 senilai 5.706.132. Selanjutnya yakni contoh laporan tahunan perusahaan manufaktur. Kita menggunakan contoh dari PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk dan entitas anaknya. Yang laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal tersebut serta laporan auditor independen. Nah, di sini profil singkat dari PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk didirikan dengan akta nomor 137 tanggal 29 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Winanto Wiryo Martani SH sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak di bidang industri, bahan bangunan dari tanah liat atau keramik, bukan batu bara dan genteng. Kantor pusat perusahaan terletak di Plaza Office Tower, lantai 21, unit 01 dan 02, Jalan Lejen Sopono, nomor 34, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sedangkan pabrik berlokasi di Desa Kutakwaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salve Bianta Anggita dengan NPM 24013010316. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur di PT Cahaya Putra. Nah, untuk pada tahun 2023 untuk asetnya dengan aset lancar yaitu ada kas yang senilai 920 miliar itu dijumlah dengan nilai pihak ketiga yang senilai 52 kasnya itu senilai 920 sekitar 920 juta ditambah dengan pihak ketiga dari piutang usaha senilai 52 miliar lalu dijumlah dengan pihak ketiga dari piutang lain-lain senilai 567 juta.
lalu ditambah dengan persediaan bersih dan pajak dibayar di muka, lalu biaya dibayar di muka dengan uang muka, sehingga jumlah aset lancar itu senilai 142 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 untuk kas banknya itu sekitar 1 miliar, ditambah dengan deposito, lalu pihak ketiga ditambah dengan pihak berelasi dengan pihak ketiga piutang lain-lain dan persediaan bersih dengan biaya di muka dan uang di muka, sehingga pada tahun 2022 ditemukan jumlah asetnya yaitu senilai 127 miliar. Lalu untuk aset tidak lancarnya itu untuk pada tahun 2023 aset tidak lancar itu investasi dijumlahkan dengan aset pajak tangguhan dijumlah dengan aset tetap bersih dijumlahkan dengan properti investasi dengan aset hak guna bersih, lalu dijumlah lagi dengan taksiran klaim pajak penghasilan dan aset tidak lancar lainnya, sehingga pada tahun 2023 jumlah aset tidak lancar itu senilai 300 sekitar miliar, sedangkan pada tahun 2022 itu sekitar senilai 320 miliar, sehingga dijumlah dengan jumlah aset yang lancar tadi pada tahun 2023 jumlah asetnya yaitu sekitar senilai 466 miliar, sedangkan pada tahun 2022 dijumlah sehingga menemukan jumlah asetnya yaitu 447 miliar. Sedangkan untuk liabilitas dan ekuitas, pada liabilitas jangka pendek itu pada tahun 2023 utang bank jangka pendek yang sekitar itu ditambah dengan pihak ketiga dari utang usaha, lalu ditambah dengan utang pajak, beban masih harus dibayar, dan juga dijumlahkan dengan pendapatan sewa, ditangguhkan dengan utang bank, utang lain-lain, liabilitas sewa, sehingga pada tahun 2023 jumlah liabilitas jangka pendeknya itu senilai sekitar 194 miliar, sedangkan pada tahun 2022 jumlah liabilitas jangka pendeknya itu sekitar 168 miliar. Nah, untuk liabilitas jangka panjang yaitu utang bank dijumlah dengan utang lain-lain, dijumlah dengan liabilitas sewa, lalu imbalan kerja, sehingga menemukan jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2023 itu sekitar 71 miliar, sedangkan pada tahun 2022 itu sekitar 26 miliar, sehingga dijumlah dengan jumlah liabilitas jangka pendek sebelumnya itu menjadi jumlah liabilitas pada tahun 2023 itu senilai sekitar 265 miliar, sedangkan pada tahun 2022 itu sekitar 195 miliar. Nah, untuk ekuitasnya sendiri itu ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik yaitu tambahan modal itu dijumlah dengan cadangan revaluasi aset tetap, lalu dikurangi dengan liabilitas imbalan kerja, dikurangi dengan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, dan dikurangi lagi dengan saldo laba atau defisit, sehingga pada tahun 2023 itu ditemukan jumlahnya itu ya senilai sekitar 200 miliar, lalu dikurangi dengan kepentingan non pengendali senilai 1.814.225, sehingga jumlah ekuitasnya itu senilai sekitar 200 miliar, sehingga menemukan nilai jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2023 yaitu sekitar 466 miliar, sedangkan pada tahun 2022 itu subjumlahnya senilai 252 miliar,
ditambah dengan kepentingan non-pengendali yang senilai 1 juta, sehingga jumlah ekuitasnya menjadi sekitar 52 miliar, dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu menjadi 447 miliar 970 juta 72.779. Untuk persediaannya, pada tahun 2023 untuk barang jadinya itu senilai 70 miliar 610 juta 317.448. Pada tahun 2022 itu senilai 71 juta 804.8.355. Nah, bahan baku dan pembantu pada tahun 2023 itu senilai 12 miliar 552 juta 492.256. Lalu pada tahun 2022 itu senilai 11 miliar 526.300.432. Nah, untuk barang dalam proses pada tahun 2023 itu senilai 1 miliar 91.968.046. Nah, pada tahun 2022 itu senilai 1 miliar 574.705.647, sehingga pada totalnya pada 2023 itu totalnya menjadi 84 miliar 254.777.750, dan pada tahun 2022 itu senilai 84 miliar 905.14.434, hingga pada tahun 2023 itu hasilnya tadi dikurangi dengan penyisian penurunan nilai persediaan itu yang senilai 1 miliar 619.345.431, sehingga senilai persediaan bersihnya itu senilai 82 miliar 635.000 82 miliar 635 juta 432.319, dan pada tahun 2022 itu dikurangi dengan 49.3 juta 582.531, hingga menemukan hasilnya yaitu 84 miliar 411 juta 431.903. Nah, selanjutnya untuk saldo awal tahunnya itu pada tahun 2023 itu 493.582.531 itu ditambah dengan perubahan selama tahun berjalan yang senilai 1.125.762.900, sehingga saldo akhir tahunnya itu menjadi 1.419.345.431. Dan pada tahun 2022 yang ada hanya perubahan selama tahun berjalan, yaitu senilai 493.582.531. Untuk laporan laba ruginya pada tahun 2023 itu senilai sekitar 285 miliar, sedangkan pada tahun 2022 itu sekitar 250 miliar. Untuk beban pokok pendapatannya pada 2023 itu 207 miliar, sehingga beban pokok pendapatan 207 miliar itu dikurangi dengan pendapatan bersih yang sebelumnya, sehingga menghasilkan laba bruto senilai 1.175.790.977. Nah, untuk beban pokok pendapatan pada tahun 2022 itu senilai sekitar 222 miliar, sehingga 250 miliar itu dikurangi dengan 22 miliar
dan menghasilkan laba bruto senilai sekitar 24.679.247.934. Nah, lalu untuk beban usaha. Pada beban penjualan pada tahun 2023 itu penjualannya senilai 7 miliar. Sekitar 7 miliar. Lalu beban umum dan administrasi itu sekitar 17 miliar. Jumlah beban usahanya itu menjadi 25.905.668.220, sehingga menghasilkan laba rugi usaha yaitu senilai 24.729.878.143. Nah, untuk beban usaha pada tahun 2022 itu beban penjualannya senilai 355 juta. Untuk beban umum dan administrasi itu sekitar 14 miliar. Jumlah beban usaha itu sekitar 14 miliar juga. Setelah itu laba bruto yang sebelumnya itu dikurangi dengan beban-beban itu tadi, sehingga menghasilkan nilai yaitu 10 miliar 226.647.648. Lalu pada penghasilan lain-lain, pada beban keuangan pada tahun 2023 itu sekitar 10 miliar. Lalu pendapatan sewa itu sekitar 1 miliar, dan lain-lain itu bersih itu sekitar 867 juta. Nah, jadi itu beban keuangan itu ditambah dengan pendapatan sewa lalu dikurangi dengan bersih-bersih, sehingga menghasilkan nilai pendapatan beban lain-lain itu menghasilkan nilai 9 miliar minus 9 miliar 302.759.923. Nah, penghasilan beban lain-lain pada beban keuangan pada tahun 2022 itu senilai sekitar 5 miliar. Lalu pendapatan sewanya itu tidak ada, dan lain-lainnya itu senilai 9 miliar, sehingga menghasilkan pendapatan bersihnya itu senilai sekitar 3 miliaran. Nah, untuk laba rugi itu yang pada tahun 2023 itu senilai 34 miliar, sedangkan pada tahun 2022 itu senilai 13 miliar. Nah, untuk selanjutnya itu ditambah dengan beban pajak penghasilan, lalu menghasilkan laba rugi yang berjalan pada tahun 2023 itu senilai 34 miliar, pada tahun 2002 itu senilai 10 miliar. Nah, hingga menghasilkan rugi komprehensif lain, sehingga rugi komprehensif lain pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu pada imbalan kerja karyawan, imbalan penurunan revaluasi aset tetap pada tahun 2023 itu menemukan jumlah laba rugi senilai 51 miliar. Pada tahun 2022 itu menemukan jumlah laba rugi sekitar 9 miliar. Laba rugi tahun berjalan pada tahun 2003 kepada pemilik entitas induk itu senilai sekitar 34 miliar, dan kepentingan non pengendali itu sekitar 3 juta. Nah, lalu hingga menghasilkan jumlah senilai minus 34 miliar 91 juta 287.443. Nah, pada tahun 2022 itu pemilik entitas induknya itu senilai 10 miliar, sekitar 10 miliar. Kepentingan non pengendali itu senilai 429.309, sehingga dijumlah hingga menghasilkan nilai yaitu 10 miliar 551.047.972. Nah, untuk jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalannya pada tahun 2023 itu
pemilik entitas induknya yaitu minus 51 sekitar 51 miliar itu ditambah dengan kepentingan non pengendali yaitu minus 3.243.534 sehingga jumlahnya menghasilkan minus 51.840.7.661. Pada tahun 2022 pemilik entitas induknya itu senilai 9.798.993.710 itu dijumlah dengan kepentingan non pengendali yang senilai 429.309 sehingga menemukan jumlah yaitu 9.729.423.019. Pokok pendapatan pada tahun 2023 itu bahan baku yang digunakan itu senilai 64 miliar, beban tenaga kerja langsung itu senilai 25 miliar, beban overhead pabrik itu senilai 116 miliar, sehingga jumlah beban produksi itu semua menghasilkan 205 miliar. Nah, untuk pada tahun 2022 itu bahan baku yang digunakan sekitar 95 miliar, beban tenaga kerja langsung itu sekitar 33 miliar, beban overhead pabrik itu 136 miliar, sehingga jumlah beban produksinya itu senilai 265 miliar. Nah, selanjutnya pada tahun 2023 barang dalam proses pada persediaan awal itu senilai 1.574.705.647 dan persediaan akhirnya itu senilai 1.091.968.046 itu dikurangi lalu menemukan harga HPP-nya yaitu 206 miliar. Dan pada tahun 2022 itu persediaan awalnya itu senilai 981.841.396. Untuk persediaan akhirnya itu senilai 1.574.705.647 itu dikurangi sehingga menghasilkan nilai sekitar 255 miliar. Nah, untuk barang jadinya pada tahun 2023 itu persediaan awalnya sekitar senilai 71 miliar, lalu dikurangi dengan persediaan akhir yaitu senilai 70 miliar, sehingga kita menemukan jumlah beban pokok itu pokok pendapatan yang hasilnya itu dijumlah dengan HPP yang awal sehingga mendapatkan nilai 207 miliar. Nah, untuk persediaan awal pada 2022 di barang jadi itu untuk persediaan awalnya senilai 32 miliar dan untuk persediaan akhirnya itu 71 miliar dan persediaan awal itu tadi ditambah dengan HPP lalu dikurangi dengan persediaan akhir sehingga mendapatkan nilai sekitar 225 miliar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar dari adanya jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk di laporan posisi keuangannya, untuk di perusahaan jasa itu tidak terdapat persediaan, sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur itu terdapat persediaan. Lalu untuk laporan keuangan laba ruginya, untuk perusahaan jasa terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban, sedangkan dagang dan manufaktur penjualan itu dikurangi dengan HPP. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.